Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai materi penulisan tabel, gambar, dan grafik dalam karya tulis ilmiah. Dalam penulisan tabel, gambar, dan grafik, pertama akan bahas penulisan dan yang kedua adalah deskripsi. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas mengenai penulisan tabel dalam karya ilmiah. Menurut Wikipedia, pengertian dari tabel adalah tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Berikut ini adalah contoh dari tabel dalam suatu karya tulis ilmiah. Tabel dapat digunakan untuk menampilkan berbagai macam informasi, seperti rangkuman informasi berupa teks, informasi yang terlalu rumit untuk dapat dijelaskan dengan mudah atau singkat dalam teks atau ditunjuk dengan gambar. Tabel terdiri atas 5 bagian utama. Pertama, nama dan judul tabel. Berikut adalah contoh peletakan nama dan judul tabel. Selanjutnya yaitu ketentuan penulisan nama dan judul tabel. Pertama, nomor tabel ditulis dengan angka Arab. Kedua, cara penomoran tabel disesuaikan dengan format skripsi atau tesis atau disertasi. Contohnya, dalam pola umum skripsi, nomor berurut dari bab pendahuluan sampai bab hasil tanpa nomor bab. Sedangkan pola artikel publikasi, nomor tabel di bab berbeda dimulai dengan nomor 1 setelah nomor bab, seperti 2.1. Selanjutnya yang ketiga yaitu judul diletakkan di tengah dan diakhiri tanpa tanda titik. Jika judul tabel lebih dari satu baris, maka baris kedua dan selanjutnya ditulis sejajar dengan huruf awal judul dengan jarak 1 spasi. Selanjutnya yang keempat adalah huruf awal dan judul tabel ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya yaitu bagian utama tabel yang kedua adalah kepala kolom. Berikut adalah contoh peletakan kepala kolom dalam tabel. Selanjutnya, mengenai ketentuan penulisan kepala kolom, yang pertama yaitu setiap kolom di bawah kolom perentang harus memiliki kepala kolom atau anak kepala kolom sendiri-sendiri. Berikut adalah contoh peletakan anak kepala kolom yang terdapat dalam suatu tabel karya ilmiah. Ketentuan yang kedua yaitu unsur-unsur yang sama dari kepala kolom yang berdekatan dapat digabungkan ke dalam kepala kolom perentang. Yang ketiga, antara kepala kolom atau kepala kolom perentang dan garis tabel atau garis perentang diberi jarak 3 pt. Selanjutnya, bagian utama tabel yang ketiga yaitu tunggul tabel. Nah, berikut ini adalah contoh peletakan tunggul tabel pada tabel karya ilmiah. Kolom paling kiri dari tabel disebut tunggul, yang di atasnya juga terdapat kepala kolom seperti kolom-kolom lain di dalam tabel. Selanjutnya, ketentuan penulisan tunggul tabel. Yang pertama, tunggul berisi kepala baris. Berikut ini adalah contoh peletakan kepala baris pada tabel. Tunggul berisi kepala baris yang merupakan kata atau frase yang menjelaskan isi dalam baris. Selanjutnya yang kedua adalah huruf pertama kepala baris ditulis dengan huruf kapital dan satuan ditulis dalam tanda kurung. Selanjutnya, ketentuan yang ketiga yaitu jika 2 atau 3 kolom perentang dari tabel mengandung informasi sama, maka informasi tersebut dimasukkan ke dalam tunggul menggunakan anak kepala baris. Selanjutnya yang keempat adalah antara baris pertama tunggul atau medan informasi dan garis tabel di atasnya, serta antara baris terakhir tunggul atau medan informasi dan garis besar tabel diberi jarak 3 pt. Selanjutnya bagian utama tabel yang keempat yaitu medan informasi. Medan informasi mengandung informasi yang akan disajikan oleh penulis. Informasi yang disajikan dapat berupa angka, teks, atau lambang. Berikut adalah contoh peletakan medan informasi. Selanjutnya, ketentuan penulisan medan informasi. Yang pertama, untuk menuliskan angka dalam medan informasi, samakan posisi desimal. Ketentuan kedua,
yaitu untuk angka tanpa desimal gunakan rata kanan, sebaliknya untuk data non-numerik gunakan rata kiri. Ketentuan yang ketiga yaitu bilangan yang dijumlahkan hendaknya disajikan dalam kolom, bukan dalam baris. Selanjutnya, mengenai bagian utama tabel yang kelima yaitu catatan kaki tabel. Catatan kaki digunakan untuk menambahkan informasi yang tidak dapat ditampilkan langsung di dalam tabel dan tidak terdapat di dalam tubuh tulisan. Nah, catatan kaki dan keterangan pada tabel dapat berupa informasi tentang keterbatasan yang ada pada data, keterangan tentang hasil penelitian orang lain, dan pernyataan hasil perbandingan secara statistika. Nah, berikut ini adalah contoh peletakan catatan kaki pada tabel. Selanjutnya, mengenai ketentuan penulisan catatan kaki pada tabel. Yang pertama, sebagai petunjuk catatan kaki digunakan huruf kecil terangkat. Petunjuk catatan kaki diletakkan pada bagian tabel yang memerlukan informasi tambahan. Yang kedua yaitu catatan kaki biasanya juga memuat keterangan tambahan, misalnya untuk menjelaskan singkatan yang digunakan dalam tabel. Yang ketiga, bila sumber rujukan data pada tabel perlu dituliskan, baris sumber rujukan tersebut dituliskan sebelum catatan kaki lainnya. Dan bila data pada baris yang berbeda berasal dari sumber rujukan yang berbeda, sumber rujukan tersebut dapat dituliskan dalam kolom tersendiri. Selanjutnya yaitu catatan kaki diketik dengan font Times New Roman 10 pt atau Arial 9 pt. Antara garis dasar tabel dan baris pertama catatan kaki diberi jarak 3 pt. Ketentuan selanjutnya yaitu catatan kaki disusun menurut urutan abjad di bawah garis dasar dari tabel. Dan urutan penentuan petunjuk catatan kaki menurut urutan abjad antara lain pada judul tabel, catatan kaki berlaku untuk semua data pada tabel. Selanjutnya, urutan pada kepala kolom dimulai tunggul ke arah kanan. Dan selanjutnya, bila tabel memiliki kepala kolom perentang paling atas dan setiap kolom yang tidak direntang memiliki tingkat hierarki yang sama dengan kepala tunggul, dan huruf catatan kaki diurutkan dari kiri ke kanan. Selanjutnya kepala kolom tingkat pertama dari kiri ke kanan, kemudian kepala kolom tingkat kedua bila ada dari kiri ke kanan. Yang terakhir adalah tunggul dan media informasi mulai kepala baris pertama dan bergerak ke arah kanan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai penempatan tabel dalam teks. Dalam penempatan tabel dalam teks, yang pertama, tabel diletakkan di tengah. Yang kedua, tabel yang ukurannya lebih dari setengah halaman harus ditempatkan pada halaman tersendiri. Sedangkan tabel yang ukurannya kurang dari setengah halaman diintegrasikan dengan teks. Yang ketiga, jarak dari baris terakhir teks ke judul tabel di bawahnya atau baris terakhir catatan kaki ke baris pertama teks di bawahnya adalah 2 spasi. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas mengenai penulisan gambar dalam karya ilmiah. Gambar dalam pemilihan sajian data hasil penelitian dalam bentuk gambar dapat berupa grafik, diagram alir, peta, atau foto gambar. Dalam karya ilmiah perlu dipertimbangkan dengan perhatikan relevansinya dengan topik penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, dalam penulisan gambar dalam karya ilmiah terdapat juga suatu ketentuan dalam penulisan gambar. Antara lain, yang pertama, gambar diletakkan pada bagian tengah. Dan yang kedua, gambar yang besar bisa direntangkan di kedua kolom. Yang ketiga, gambar tanpa diberikan border atau bingkai. Dan yang terakhir, menggunakan font Times New Roman Arial simbol dan semacamnya. Selanjutnya mengenai ketentuan keterangan gambar, antara lain yang pertama, keterangan gambar diletakkan di bawah gambar. Kedua, keterangan gambar menggunakan 8 pt reguler font dan diberi nomor dengan menggunakan angka. Kemudian yang ketiga yaitu keterangan gambar dalam satu baris diletakkan di tengah. Berikut adalah contoh keterangan gambar di bagian bawah gambar yang diletakkan di tengah, sedangkan keterangan gambar yang lebih dari satu baris harus di rata kiri.
informasi. Grafik juga memiliki peranan penting, antara lain untuk memvisualisasikan data, informasi, gagasan orang lain hingga gagasan penulis sendiri. Sebagai tampilan karya tulis jadi lebih menarik dan mempertajam dan memperjelas gagasan deskriptif yang rumit. Selanjutnya, mengenai ketentuan penulisan grafik dalam karya ilmiah. Yang pertama, pengkodean dan judul grafik setiap grafik dalam karya tulis ilmiah harus diberi nomor dengan menggunakan angka Arab secara berurutan. Yang kedua, judul grafik ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Yang ketiga, jarak antara baris judul grafik diketik dengan spasi ganda, sedangkan judul gambar yang memerlukan lebih dari satu baris, jarak antara baris diketik dengan spasi tunggal. Dan yang terakhir adalah nomor dan judul gambar diletakkan di bawah gambar. Apa saja deskripsi tabel, grafik, dan gambar? Berikut kita simak. Daftar tabel berisi nomor tabel yang ditempatkan pada lajur kiri dan nomor halaman yang ditempatkan pada lajur kanan. Berkenaan dengan itu, judul tabel harus ditulis sesuai dengan judul tabel yang ada dalam naskah skripsi tanpa ada penyingkatan baru yang membedakan judul tabel dalam naskah dengan judul tabel dalam daftar tabel. Jika judul tabel terdiri atas 2 baris atau lebih, jarak antar baris adalah 1 spasi. Jarak antar tabel dalam daftar tabel 1,5 spasi. Penulisan kata tabel dalam naskah diletakkan di atas tabel yang diikuti nomor bab dan nomor tabel, seperti tabel 2.1, artinya tabel tersebut berada pada bab 2 dan tabel pertama, penulisannya menggunakan aturan tulisan 1 spasi. Daftar gambar berisi nomor, judul, dan halaman tempat gambar dalam naskah skripsi. Jika judul gambar lebih dari 1 baris, jarak antar baris 1 spasi. Jarak antar judul gambar 1,5 spasi. Judul gambar yang ditulis dalam daftar gambar harus sama dengan judul gambar dalam naskah skripsi. Penulisan kata gambar dalam naskah diletakkan di bawah gambar yang diikuti nomor bab dan nomor gambar, seperti gambar 2.2, artinya gambar tersebut berada pada bab 2 dan gambar kedua. Dalam penyajian gambar ada beberapa yang harus dilengkapi. 1. Judul gambar diketik dengan huruf besar, kapital, dibuat simetris kiri kanan. Jika judul gambar panjang disusun secara piramida terbalik, diletakkan di bawah gambar jarak baris 1 spasi. 2. Ukuran gambar, lebar dan tinggi, diatur sedemikian rupa agar nampak jelas dan serasi dalam naskah. 3. Gambar yang dikutip dari sebuah sumber, agar disebutkan sumbernya ditulis di bawah gambar, rata kiri,